Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah kita bisa Ananda sekalian bisa hadir di mata kuliah Ibu Ekonomi Makro 1. Jadi untuk semester ini Ekonomi Makro 1 itu akan diampu oleh Ibu ya. Alhamdulillah kita ketemu di mata kuliah Ekonomi Makro 1. Nah, sebelumnya sudah kenal Ibu? Nah, ini kita lihat ya, kita perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke. Nah, ini ada CV saya ya. Nama Mainita SEME, NIDN 1022057302, tempat tanggal lahir Jambi 22 Mei 1973, ya. Alamat rumah Jalan Patimura, Kelurahan Kerani Besar, Kecamatan Alam Rajo. Kemudian ini saya ada Ananda sekalian, ada yang tinggal di jalan sama-sama dengan saya, Jalan Patimura, Kelurahan Kerani Besar. Ada? Enggak ada, berarti jauh semua ya. Kemudian nomor HP 0852 18 98 58 19 ya. Nah, nomor HP ini bisa digunakan untuk kita komunikasi ya. Kalau misalnya ada tugas yang nggak jelas atau ada apa ya, bisa kita komunikasi di nomor 0852 18 98 58 19. Kemudian email Ibu ini mainitaita@gmail.com. Nah, email ini bisa kita gunakan untuk kembali lagi kepada tugas, misalnya kalau ada tugas melalui email ya. Nah, itu bisa kita gunakan nantinya. Unit kerja tentunya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi ya. Oke. Sampai di sini perkenalannya, kita lanjut ya. Jadi mata kuliah ini Ekonomi Makro 1 itu kode mata kuliahnya adalah MAK 401 dengan jumlah SKS 3 SKS ya. Dan metode pembelajaran kelas sharing, presentasi kelompok, dan ada latihan. Nah, jadi Ekonomi Makro 1 ini ada 16 kali pertemuan ya. Faktor itu termasuk UTS ya. UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Nanti ada kuis itu di pertemuan ke-4. Sampai di sini paham ya metode kita? Ada kelas sharing, presentasi kelompok, dan latihan ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian deskripsi mata kuliah Ekonomi Makro 1. Mata kuliah Teori Ekonomi Makro merupakan mata kuliah wajib prodi pembangunan yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar ekonomi baik mikro maupun makro, dengan disertai beberapa hasil studi empiris yang menggunakan pendekatan diagramis dan pendekatan matematis. Nah, jadi dalam pembelajaran teori ekonomi makro itu kita tidak hanya berdasarkan teori, tapi ada diagram, ada matematisnya juga ya. Aturan dalam perkuliahan: berpakaian yang baik, sopan, serta tidak memakai sandal. Ada yang pakai sandal nggak? Ada ya, karena kita di istilahnya di tempat yang resmi perkuliahan kampus. Kalau pakai sandal ya berarti itu bukan ke kampus, berarti ke mall atau kemana ya. Kemudian tidak mengaktifkan handphone selama perkuliahan ya. Di silent aja kalau bisa ya. Kemudian kehadiran diusahakan keras pada setiap perkuliahan akan sangat diperhatikan. Nah, kehadiran di sini itu biasanya kalau saya itu adalah 75% dari keseluruhan pertemuan. Misal 16 nih, 75% dari 16 berapa? 12 misalnya. Tapi jangan mentang-mentang ada dispensasi
menggunakan itu. Tapi kalau misalnya memang ada keperluan, bolehlah izin ya, atau misal keadaan sakit ya, itu pun harus ada keterangan dari dokter. Kemudian biasakan diri untuk tidak terlambat masuk kelas. Misalnya kita dispensasi berapa nih kalau masuk kelas? 15 menit lah ya, 15 menit. Nah, selewat dari 15 menit itu kalau saya itu boleh masuk, tapi mungkin absennya tidak jalan lagi. Nah, gitu ya. Kemudian jadi usahakan kemudian yang selanjutnya buat kelompok dengan anggota mahasiswa. Nanti dalam mata kuliah ini kita ada presentasi kelompok, kita buat anggota kelompoknya. Dan selanjutnya usahakan poin-poin penilaian terpenuhi sesuai dengan karakteristik penilaian. Nah, nanti ada poin-poin penilaian ya. Oke, kita paham ya di sini ya aturan perkuliahan. Nah, bobot penilaiannya adalah yang pertama adalah sikap atau itu adalah 15%. Tugas kuis itu adalah 10%, UTS 10%, UAS 20%, keterampilan umum dan keterampilan khusus itu keterampilan umum 20%, keterampilan khusus 25%. Nah, jadi semuanya adalah 100% ini ya. Nah, ini semua bobot penilaian ini diharapkan kepada Ananda sekalian itu dipenuhi ya. Kalau misalnya salah satu dari bobot ini tidak terpenuhi, tentu nilainya akan kurang. Nah, kalau misalnya sudah ada nih semua, tinggal UTS belum, nilai itu kumpul menjadi 65, kurang ya, C plus 65. UTS misalnya sudah 10%. Nah, kalau misalnya dapat nilai 80 kali 10% adalah 8 ya. 8 ditambahkan 65 tadi jadi 73. Nah, kalau lumayan jadi 73 dianya. Nah, itu artinya penilaian jadi berkurang kalau salah satu poin dari penilaian ini tidak terpenuhi. Nah, kalau biasanya Ibu itu kalau misalnya ada Nanda yang belum UTS nih, Ibu biasanya kita ada komunikasi di grup. Oh, Ananda yang ini belum UTS. Oh, Ananda yang ini belum UAS. Nah, itu biasanya saya kasih pemberitahuan ya. Jadi nilainya semua bisa terpenuhi ya. Kemudian kita lanjut, ini ada grade penilaian ya. Grade penilaian ada nilai absolut, nilai huruf dan nilai bobot penilaian ya. Nilai absolut itu dari 80 sampai dengan 100 itu tentunya dapat A ya. 75 sampai dengan 79 B+. Dan selanjutnya bisa Anda lihat sampai ke bawah ya, 40 sampai dengan 49 itu adalah E atau dengan bobot penilaiannya adalah 0. Makanya kalau dapat E itu bobot penilaiannya adalah 0. Kan sayang nih, kalian capek-capek kuliah tapi salah satu nilai tadi itu tidak terpenuhi, tentunya akan sangat disayangkan ya. Paham ya tadi bobot penilaiannya? Ya. Kita lanjut lagi ya. Ini kompetensi dasar mata kuliah ekonomi makro. Jadi pemahaman konsep dasar ekonomi makro, analisis variabel ekonomi agregat, kebijakan ekonomi serta hubungan antara realitas ekonomi. Nah, dari mempelajari mata kuliah ekonomi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pendapatan nasional, inflasi, pengangguran serta kebijakan fiskal dan moneter dan menerapkannya dalam konteks perekonomian nyata. Nah, dari di sini ada beberapa yang nanti dijelaskan tentang pendapatan nasional, inflasi, pengangguran serta kebijakan apa yang akan diambil dari permasalahan dalam perekonomian makro itu, ya. Ini kompetensi dasarnya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ya, materi
materi daripada ekonomi makro 1. Yang pertama kita lihat di sini adalah pengertian, ya, pengertian ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Kita lihat dulu, fokus perhatian ekonomi makro tertuju pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi secara agregatif. Ya, sebelumnya paham ya arti ilmu ekonomi? Paham ya? Ilmu ekonomi apa? Ya? Ya? Apa? Jangan sama malu-malu. Ayo. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Itu ilmu ekonomi makro, saya akui ya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Ya. Oke, jadi dalam teori ilmu ekonomi itu ya dibagi atas dua, ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro, ekonomi makro dan ekonomi mikro dan makro ini berasal dari bahasa Yunani, ya bahasa Yunani yang tentu saja dalam pembahasan ekonominya itu berbeda nantinya, ya dalam analisis ekonominya itu akan berbeda. Ya. Nah, dari ilmu ekonomi makro itu membahas atau mempelajari bagaimana mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan atau agregat keseluruhan yang dibahas, ya. Kalau ekonomi mikro itu membahas mengenai bagian terkecil dari ilmu ekonomi. Nah, bagian terkecil apa? Misalnya konsumen, ya. Konsumen itu khususnya yang yang dibahas adalah tentang konsumsi. Bagaimana dia memaksimalkan kepuasan. Kemudian produsen atau dia membahas tentang produksi. Bagaimana mencapai laba maksimum. Distribusi. Nah, itu ketiga-tiganya adalah kerjanya siswa ekonomi mikro. Kemudian kalau ekonomi makro, fokus perhatian ekonomi makro tertuju pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi secara agregatif. Agregatif artinya secara keseluruhan. Siapa pelaku-pelaku ekonomi? Ini kan ada nih, 8 pelaku-pelaku ekonomi siapa? Siapa pelaku ekonomi? Siapa pelaku ekonomi? Konsumen, produsen, siapa ya? Konsumsi itu kami dari konsumen tadi. Pemerintah. Terus sektor luar negeri, ya. Yang pertama pelaku ekonomi adalah konsumen atau rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, kemudian pemerintah, kemudian sektor luar negeri. Nah, itu semua adalah pelaku ekonomi, ya. Nah, ini kita lihat perbedaan mikro dan makroekonomi, ya. Mikro mempelajari fungsi masing-masing industri dan pelaku masing-masing unit pengambil keputusan, khususnya perusahaan bisnis dan rumah tangga. Ya. Kemudian makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk fenomena seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Kemudian mikro, keputusannya ekonominya adalah individu. Makro, keputusan ekonomi adalah agregatif. Agregatif artinya secara keseluruhan keputusan. Ada pelaku ekonomi tadi, ya.
terus rumah tangga, kemudian rumah tangga perusahaan, kemudian pemerintah, kemudian sektor luar negeri. Nah, ini akan mempengaruhi daripada keputusan-keputusan ekonomi makro. Paham ya perbedaan? Ini ada lagi ya, kita lihat yang istilahnya yang mendasari perbedaannya. Misalnya di sini kita lihat mikro, konsumsi adalah konsumsinya individu, produksi, jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan produksi di makro itu adalah nasional. Konsumsi di sini termasuk juga itu konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, ya. Kemudian sini harga setiap barang dan jasa. Sedangkan di ekonomi makro itu adalah harga barang dan jasa secara keseluruhan. Kemudian ketenaga kerjaan. Ini beberapa indikator nih ya, ada 3 nih ya, 4 ya, konsumsi, produksi, dan harga dan ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan, kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan yang dibahas di makro atau yang dianalisis di makro adalah kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang perbedaan ekonomi mikro dan makro? Ada? Paham ya? Paham. Nah, ini yang kita sebut tadi komponen daripada ekonomi makro, yaitu pertama rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi hubungan 4 komponen ini nanti terlihat atau tergambar dalam diagram arus melingkar yang menunjukkan pendapatan diterima dan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing sektor ekonomi. Ya, di sini ada diagram arus melingkar. Ya. Kita lihat ada gambar rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan sektor luar negeri. Ya, rumah tangga itu akan melakukan gini. Rumah tangga itu dia yang punya faktor produksi, ya, seperti tanah, tenaga kerja, ya. Jadi rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi. Dari penyediaan tenaga kerja tadi, dari penyediaan faktor produksi tentunya dia akan mendapat upah, misalnya sewa, misalnya, ya. Kemudian selanjutnya sektor rumah tangga ini akan bekerja pada pemerintah, ada yang bekerja pada pemerintah, ada yang bekerja pada perusahaan. Pemerintah itu akan memberikan gaji, bunga, atau transfer, ya. Kemudian dari rumah tangga itu pemerintah dapat pajak, ya. Kemudian selanjutnya ini ada juga misalnya ini dari perusahaan ke rumah tangga. Karena penyediaan tadi faktor produksi seperti tenaga kerja, tentu dari perusahaan juga akan mendapat gaji, misalnya bunga, dividen, laba, dan sewa. Nah, kemudian perusahaan rumah tangga itu akan melakukan pembelian barang dan jasa buatan luar negeri atau impor. Ya, selain dia membeli barang dalam negeri, juga dia akan membeli barang yang berasal dari luar negeri. Kemudian juga yang melakukan kegiatan pembelian barang-barang luar negeri ini juga dilakukan oleh perusahaan. Pembelian jasa buatan dalam negeri seperti misalnya faktor produksi juga kadang kan berasal dari luar, banyak kita, ya, barang-barang impor, ya. Pemerintah juga mendapat pajak dari tentunya sektor perusahaan, ya. Kemudian pemerintah juga akan melakukan pembelian barang dan jasa yang berasal dari perusahaan. Dari sini ada pertanyaan tentang kegiatan ini, kegiatan daripada perekonomian, ya. Tentunya kegiatan perekonomian nanti kita belajar itu di perekonomian 4 sektor ini, ya. Karena ada sektor luar negerinya, ada pemerintah, ada sektor luar negeri, ya. Dari pelaku ekonomi tadi ini tentunya kegiatan pembelian dan penjualan barang itu dilakukan di pasar. Ada beberapa pasar dalam perekonomian makro. Pertama, pasar barang dan jasa. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Yang ketiga adalah pasar uang atau pasar modal atau yang disebut dengan financial market. Nah, apa itu pasar barang? Apa itu pasar jasa? Pertemuan penjual dan pembeli.
Dan barangnya, kalau pasar barang berarti barangnya konkret, jelas. Apa yang diperjualbelikan? Tentunya baju, ya, itu apalagi jilbab, handphone, ya. Nah, ada juga sekarang pasar online kalau sekarang, ya. Kemudian pasar jasa, apa yang diperjualkan? Pelayanan, dia menjualbelikan pelayanan, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, ya, transportasi. Nah, itu pasar jasa. Kemudian yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar yang menyediakan tenaga kerja. Di situ ada juga penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran dan permintaan tenaga kerja itu yang menentukan tingkat upah, ya. Misalnya pasar tenaga kerja ini dari mana nih? Dari siapa? Dari kita, ya, dari kita. Penawaran tenaga kerja itu berasal dari kita. Kita yang punya tenaga kerja. Yang meminta tenaga kerja? Siapa? Siapa yang meminta tenaga kerja? Perusahaan, pemerintah, ya. Nah, kita yang menawarkan tenaga kerja karena kita yang punya tenaga kerjanya. Kita menawarkan tenaga kerja, kemudian yang melakukan permintaan tenaga kerja itu adalah perusahaan dan pemerintah. Yang selanjutnya pasar uang atau pasar modal yang disebut dengan financial market, ya, di mana di sini pasar uang adalah yang memperjualbelikan uang, ya. Kita lanjut, ya, pasar uang tadi, ya. Tentunya yang memperjualbelikan sistem derivatif keuangan, ya. Tentunya ini pasar uang ini biasanya jangka waktunya pendek, di bawah satu tahun. Ini mempertemukan bagi mereka yang membutuhkan modal dengan orang yang kelebihan modal. Nah, itu pasar uang. Kemudian pasar modal ini contohnya adalah saham. Ini biasanya jangka waktunya lebih panjang. Obligasi, nah itu juga diperdagangkan di pasar uang dan modal. Sangat diperhatikan dalam ilmu ekonomi makro. Yang pertama adalah mengenai masalah pengangguran, ya, masalah inflasi, ketidakseimbangan neraca pembayaran, kemudian masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini, ya. Yang pertama adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Kemudian sebab terjadinya pengangguran: kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang. Kedua, ingin mencari kerjaan lain yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan di industri. Masalah pengangguran ini masalah yang banyak dialami oleh negara-negara berkembang, karena ini menjadikan masalah yang sangat cukup kompleks, ya, di mana akan menjadi beban daripada pembangunan. Nah, di mana dalam ada yang tahu enggak data pengangguran di Indonesia? Nggak tahu, ya? Kita mungkin yang menjadi perhatian pada pokok atau masalah yang pertama adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Siapa yang masuk dalam angkatan kerja? Siapa yang masuk dalam kerja? Apa kriterianya masuk dalam angkatan kerja ini? Yang masuk dalam angkatan kerja itu dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Masuk dalam angkatan kerja. Nah, dalam waktu itu, dalam umur antara 15 sampai 64 itu sudah masuk dalam angkatan kerja. Kalau tidak kerja disebut mahasiswa tidak dikatakan pengangguran. Ada? Ibu pernah pengangguran tidak? Tidak. Karena terjadi? Ya.
dari dari kampus sudah tamat, sudah selesai, sudah berijazah, itu sudah tercatat sebagai pengangguran. Ya. Sebab terjadinya pengangguran, pertama kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan itu berkurang. Jadi pengeluaran agregat ini atau disebut dengan agregat expenditure yang ini ya, AE sama dengan C tambah I tambah J tambah X kurang M. Pengeluaran agregat. Nah, pengeluaran agregat, kekurangan pengeluaran agregat, kemudian permintaannya jadi berkurang. Khususnya kalau permintaan berkurang, kapasitas produksi itu berlebih, soalnya tidak terjual. Nah, apa dampaknya? Ya, karyawan yang di PHK. Dan baru ini ya ada kita baca di baca lihat di medsos, kemudian di TV, banyak perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran, ya. Itu jadi menambah jumlah pengangguran. Kemudian yang kedua ingin mencari kerja lain lain. Kuliah nih sudah ada ijazah 1, ternyata yang yang ada pekerjaan itu pada istilahnya didapatkan gaji di bawah 1 juta. Nah, ketika kita bekerja di situ, tentunya kita sebagai kadang-kadang orang jadi lebat lontotan untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, baru sebulan 2 bulan tidak bisa, kemudian dia keluar, kemudian mencari pekerjaan lain. Menjelang itu nggak ada kerja, itu disebut juga dengan pengangguran. Kemudian perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Nah, banyak ini terjadi ya, tenaga kerja manusia itu digantikan dengan mesin. Tujuannya untuk efisiensi, ya. Kemudian tidak sesuai antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan di industri. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya PHK tadi, karena kemampuan yang keterampilan yang dibutuhkan di perusahaan tersebut itu tidak tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya. Jadi istilahnya tidak bisa menghasilkan yang lebih baik lagi daripada perusahaan rugi. Makanya dikeluarkannya tenaga kerja tadi, di PHK lah tenaga kerja tadi, karena tidak sesuai, karena harus dipelajari dulu bahkan waktu lagi, ya. Berarti materi kita hari ini selesai ya. Ini untuk terakhir, ini ada tugas ya, kalian kerjakan dalam double view itu ada 3 pertanyaan dan dijabarkan dan dikumpulkan minggu depan, ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Untuk selanjutnya Ibu harapkan seperti ini ya, hadir terus. Kalau misal memang ada ada keperluan mendadak atau bisa minta izin, ya. Jadi untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.